Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ini adalah laga tandang pertama kali Rolasan. Karena sebelumnya kita kan produksi di Perpus terus, dan kali ini kita bermain di kandang Gunyok, tepatnya di Jalan Muradi, Kota Blitar. Buat teman-teman yang belum pernah mampir ke sini silahkan, karena ownernya sangat baik hati. Kita difasilitasi untuk bisa senior di sini. Nah, kali ini di episode ini kita kedatangan narasumber seorang pegiat lingkungan dan pertanian, yaitu Mas Dimas. Selamat datang, Mas Dimas. Pripun kabarnya? Saya nggih. Di episode kali ini kita akan banyak membahas soal isu-isu pertanian dan lingkungan. Pertanyaan pertama ke Mas Dimas adalah bagaimana dulu prosesnya akhirnya nyemplung ke dunia pertanian? Ya, itu diawali dengan sebuah pemikiran yang bodoh atau kritis kan gitu ya. Waktu itu sekitar tahun 2015-2016, tepatnya saya kurang ingat, tapi di saat itu saya masih kerja kan gitu. Nah, kerja itu kemudian saya mikir hidup saya monoton. Dilahirin, gede, sekolah, kerja, tua, mati. Itu yang membuat saya resah. Itu akhirnya apa sih hal baru atau hal sesuatu yang belum pernah saya lakuin semua, termasuk di dunia pertanian. Berarti itu saat resah itu nggak langsung pertanian tapi nyoba-nyoba dulu? Langsung pertanian? Langsung, tapi skala kecil gitu. Di kebun sendiri? Itu waktu itu di Jogja. Jadi saya keluar kerja, setelah itu saya macul ya itu, dan kemudian belajar ya. Belajarnya ya otodidak, belajarnya ya ke kelompok-kelompok tani. Saya keliling hampir seluruh Indonesia, saya keliling untuk belajar gitu. Awalnya seperti itu. Berarti waktu itu tiba-tiba kepikiran ke pertanian. Apakah dulu masa kecilnya secara nostalgik pernah dulu bantu simbah atau apa, kok akhirnya bisa langsung muncul pertanian? Kalau bantu tidak, tapi menyaksikan. Menyaksikan. Lebih ke melihat dari sumbu filosofisnya orang Jawa sih, Mas. Ya. Itu kenapa? Karena saya mempelajari sedulur papat timo panca, sangkan paring dumadi. Nah, itu ternyata memang pokoknya semua itu ada di pertanian. Nah, akhirnya setelah mendalami di ajaran Jawa itu, ya saya harus melakukan sesuatu di dunia pertanian, bahkan sampai mengimani maksudnya benar-benar tahu dari hulu sampai hilir filosofinya semuanya. Gitu. Itu. Nah, waktu itu apakah Mas Dimas jalan sendiri atau semacam mengumpulkan teman-teman yang juga ada ketertarikan di dunia itu? Kalau proses belajarnya tentunya itu kesadaran kan masing-masing ya, Mas. Ya. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi di situ saya tidak bisa sendiri. Kenapa? Saya belajar pasti harus ke orang yang lebih pintar, orang yang lebih dahulu, macam-macam kan gitu. Di situ proses belajarnya itu saya harus berkomuniti. Tapi kalau untuk kesadaran minatnya itu memang tumbuh dari diri sendiri. Awalnya seperti itu. Apakah juga saat itu akhirnya sudah bergabung ke komunitas Tani Remen itu, atau Tani Remen itu adalah setelah beberapa tahun Mas Dimas berkecimpung di dunia pertanian? Jadi Tani Remen itu awalnya yang memunculkan adalah ibu sama bapak. Gitu. Tani Remen Budoyo kan gitu ya, di Jogja waktu itu. Nah, itu merupakan evolusi dari TRB di Jogja. Itu dulu semacam kayak gangster. Nah, itu kan dulu bapak yang ada di situ. Berarti tahun 1983. TRB pada masa itu bukan kelompok pertanian ya, semacam geng gitu ya, TRB. Nah, itu tahun 1983. Kemudian berevolusi menjadi Tani Remen Budoyo. Tapi itu masih beranggotakan
teman-teman bapak kan gitu. Nah saya di 2017 itu membuat afiliasi juga dari TRB itu Tani Remen Budaya, tapi saya tambahin kreatif belakangnya. Oh ya. Jadi TRB kreatif biar kelihatan muda ada lah. Mudanya lah. Ada muda-muda. Ngenomi lah ya. Seperti itu Mas. Jadi ya kepengen dikemas secara anak muda waktu itu. Berarti TBR yang dari TRB. Bapak, TRB dari Bapak, kemudian TRB kreatif itu jalan sendiri. Iya. Iya. Sudah otonom maksudnya ya. Iya, cuma tetap berafiliasi kan. Oke. Gitu. Nah, terus Mas Dimas akhirnya mengumpulkan orang-orang di komunitas itu gimana ceritanya? Itu di saat saya proses pembelajaran, yang saya ke Sumatera, Kalimantan, Jawa semua, Bali, NTT itu sekalian ngumpulin massa. Jadi bukan massa sih ya, saya lebih nyebutnya itu saudara. Jadi saudaranya TRB itu hampir di nasional. Itu ada. Karena kampanyenya sudah langsung nasional. Iya. Tapi kita menyebutnya bukan massa ya, tapi lebih ke saudara. Gitu. Tempat pertama yang dikunjungi Mas Dimas untuk belajar pada waktu itu di mana, Mas? Cipta Gelar. Oh ya, Kasepuhan Cipta Gelar. Saya tahu dari Indonesia Biru. Iya. Sama. Betul. Kalau saya datang ke sana. Tapi tahu awalnya adalah diajakin temen. Diajakin temen. Kalau dulu kan bapak itu bergerak di bidang energi. Jadi dimintai tolong sama abahnya sana untuk datang. Berarti malah dari abahnya mengundang bapak. Untuk ya kita ngobrol tentang sharing tentang energi, karena di sana kan adalah desa mandiri pangan dan energi. Iya, top. Gitu. Nah, di sana saya melihat semakin tertarik untuk bisa lebih intens di dunia pertanian gitu. Role model yang paling jelas kalau menurut saya di Indonesia adalah Cipta Gelar. Cipta Gelar itu tepatnya di Sukabumi ya. Ya mungkin bisa cerita Mas, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu soal Cipta Gelar. Gimana Mas Dimas sampai ke sana, terus apa yang dilihat dan apa yang bisa dipelajari di sana. Kalau dulu namanya Cipta Gelar, kalau sekarang Gelar Alam ya. Sudah berganti ya? Iya. Di situ ada anak mudanya, dia magang di Jepang waktu itu, namanya Apri ya. Itu saya berkomunikasi sampai sekarang. Warga Cipta Gelar yang belajar di Jepang. Jadi dia walaupun desanya itu terpencil, tapi sangat visioner. Itu yang pertama yang membuat saya tertarik. Dan kemudian di sana begitu saya melihat ada desa yang mandiri pangan dan energi, itu seperti ini toh. Karena sebelumnya kan saya hanya baca jurnal, kemudian mempelajari hanya hanya sebatas hipotesa kan gitu ya. Tapi ternyata di Cipta Gelar itu benar-benar diwujudin. Jadi desanya dia sumber energinya itu pakai mikrohidro, pangannya itu hampir 100 tahun dia tidak mungkin kelaparan. Itu yang disebut ketahanan pangan. Gitu. Nah, prosesnya adalah kalau kenapa dia harus mandiri energi itu jelas. Kita nggak bisa lepas dari energi. Itu yang pertama. Kemudian pangannya mereka itu kalau setahu saya, nanti mohon koreksi kalau ada penambahan atau kurang atau salah. Mereka itu masyarakat adatnya adalah ketika menanam itu harus raya. Harus bareng. Jadi pemudanya yang harus di luar kota, yang kerja di luar itu pulang buat nanam. Dan ketika panen mereka juga harus raya. Dan di sana hasilnya tidak dijual. Pantang ya kayaknya. Iya. Jadi memang harus disimpan di lumbung padi. Saya lupa nama lumbungnya, tapi setiap mungkin RT atau RW ya, itu kita bisa ngelihat lumbung-lumbung padinya mereka. Nah, kekuatan mereka itu 100 tahun. Kalau seandainya terjadi bencana ataupun resesi apapun yang berhubungan dengan pangan, mereka tidak akan goyah di situ. Itu mungkin sedikit gambaran tentang Cipta Gelar. Dan di sana setahu saya makan saya tidak boleh bayar. Gitu. Berarti nggak ada warung juga? Kalau warung ada, tapi maksudnya kita makan itu nggak bisa kita makan itu kita bayar itu tidak bisa. Jadi benar-benar free.
gitu. Karena stoknya 100 tahun ke depan. Nah, dan kalau nggak salah, saya dulu kan dari video aja ya, lihat yang belum pernah main ke sana tapi pengen. Itu kayaknya ada pembatasan ketat pembagian tanah ya, misalnya sebagai persen itu untuk menanam ini. Betul. Iya toh? Betul. Jadi ya itulah yang disebut ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kalau menurut saya bukan dari stok. Pertama memang kelihatan stok pangannya berapa. Tapi itu kan ada rentetannya ya, ada sangkannya. Sangkannya apa ya? Kamu harus punya tanah. Ya. Jadi di sana itu ya kalau mau bangun memenuhi unsurnya ekologis, bukan dari hanya sekedar aku pengen bangun ini, tidak itu. Jadi benar-benar harus dipertahankan. Kemudian yang teknologi mikrohidro itu apakah karena ada pemuda yang belajar ke Jepang terus masuk ke Cipta Gelar akhirnya mengenalkan mikrohidro, atau memang sebelumnya? Enggak, memang sebelumnya. Sudah ada. Jadi si pemuda ini dia ke Jepang untuk mendalami pertanian saja. Dan menambah bahan referensi. Ya. Kalau ngomong ilmu itu sudah dari zaman dulu ya. Gitu. Itu sudah ada di sini kan. Nah, kalau untuk energinya memang sudah ada. Jadi ketika turbinnya yang dari mikrohidro itu rusak, dia beralih ke generator. Seperti itu. Jadi hampir 24 jam listriknya. Oke, kemudian di Cipta Gelar itu kan kalau yang untuk lumbung pangan 100 tahun ke depan itu padi ya, beras ya. Kalau gabah. Gabah ya. Itu masih dalam wujud gabah. Kalau varietas lain apakah mereka juga menanam secara intens misalnya? Pasti Mas. Karena kan yang namanya menanam ya, mereka butuh pertama yang bahan pokok. Padi, sayur, lombok kan ya. Itu bisa dijadikan alternatif pemasukan. Tapi yang utama adalah pangannya dulu harus kuat. Setelah itu baru prosesnya kan gini ya. Kita makan dulu nih kenyang. Setelah itu kalau misalkan ini lebih, ya kita barterkan untuk sesuatu hal yang kita kepengen, misalkan pulsa, listrik, kan gitu ya, atau baju. Yang kita nggak punya, kita barterkan. Kalau misalkan ternyata barternya itu nggak ada, akhirnya kita kerja. Kalau kerja dapat uang. Nah, uang itu kan bukan suatu tujuan. Uang itu kan hanya alat tukar. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kebutuhan tadi kita tuh. Makan, sandang, dan segala macam gitu. Jadi nalarnya dipakai. Logika berpikirnya. Nah, konstruksi berpikirnya sangat pas. Kan gitu. Jadi beda sekali ya dengan kita yang di kota. Saya kerja dapat uang seperti uang adalah tujuan. Tapi kalau mereka ya berpikir yang benar adalah uang hanya alat tukar saja. Ekonomi adalah dampak. Nah, ilmu atau kearifan lokal yang ada di Cipta Gelar kan sudah diwariskan dari leluhur mereka. Itu mereka membagikan pengetahuan ke generasi yang di bawahnya itu, apakah ada semacam kitabnya, tulisan atau pedoman, atau secara lisan? Dua-duanya. Jadi kalau setahu saya itu ada momen-momen mereka berkumpul. Gitu. Jadi kita tidak bisa lepas dari edukasi. Sebenarnya di situ. Eksistensi ilmu pengetahuan kan berada di ranah transfer knowledge kan gitu. Nah, kita sebut itu edukasi. Nah, cara mengedukasi kan macam-macam. Itu. Jadi kalau di Jawa itu bisa dikatakan nyantrik zaman dulu. Terus kemudian ya kita membuat forum-forum diskusi, tapi nggak hanya sekedar diskusi. Tapi setelah didiskusikan kan polanya kan seperti ini ya. Buah pikiran ya kan gitu. Kemudian didiskusikan dan kemudian diaktualkan. So, sesederhana itu, dan pikirannya jangan terlalu meluas, tapi yang sederhana aja. Kalau misalkan mau nanam, kamu butuh tanah, kamu butuh tanaman, dan kamu butuh air. Cukup, nggak perlu yang nanti hamonya gimana, nanti harga jualnya nggak perlu ya. Jadi rentetan konstruksi berpikir yang wujud itu adalah seperti itu ya. Itu kalau menurut saya Mas ya. Apakah akhirnya Mas Dimas ketemu Cipta Gelar yang lain di luar Jawa kita beralih ke luar Jawa? Betul. Jadi dasarnya adalah saya mempelajari tentang kebudayaan pertanian yang
itu kita pakai sumbu filosofinya Jawa, kayak misalkan Sangkan Paring Dumadi, Sedulur Papat Limo Pancer. Ketika saya ketemu Cipta Gelar Sunda Wiwitan, sama. Ketika saya mempelajari Baduy, hampir sama juga. Kan gitu. Saya ngomong hampir sama ya, tidak sama persis kan. Ketika saya belajar di Sumatera, itu waktu itu di Padang, ada juga yang seperti itu. Padang ya. Padang. Terus kemudian saya ke Kalimantan, ada juga yang seperti itu. Kalimantan dari Dayaknya itu ada kebudayaan tentang pertanian kan gitu. Cuma di sana memang lebih berladang dan berburu ya, karena memang hutannya masih sangat-sangat luas. Di Sumatera atau Bugis kita, Sulawesi. Di Bugis itu ada liga-ligo. Nah, itu keren. Bedanya di Jawa itu mungkin sudah tidak ada kitabnya. Tapi kalau di Bugis, liga-ligo itu masih tertulis, Mas. Dan itu menjadi transfer knowledge atau ilmu pengetahuan yang harus anak Bugis lakukan. Jadi anak-anak muda sana itu peduli banget Mas sama pertanian, apalagi sama kebudayaan Bugis asli itu. Kemudian Biak sama. Kemudian Papua ya, terus NTT, ND kan gitu, Sumba. Sama Mas semua, apalagi Bali, saudara dekat kita, hampir sama gitu. Cuma memang ada sedikit perkembangan mulai dari demografi, topografi, itu sedikit dikembangkan atau sedikit kurangan gitu. Itu kalau menurut saya memang dinamika ilmu pengetahuan seperti itu, tidak ada yang plek-jiplek gitu. Tapi secara konsep umum mirip-mirip lah ya. Betul. Cuma disesuaikan dengan konteks lingkungan dan budaya mereka. Nah, kalau di Kalimantan, di Sulawesi atau di Papua kan nggak melulu soal padi kan? Nah, bagaimana nih Mas? Cerita bagaimana kearifan pangan di daerah-daerah itu? Jadi di masing-masing daerah tentunya beda-beda Mas. Tergantung dari mereka tinggal di mana. Ketika mereka tinggal di pelosok, itu padi itu tidak menjadi hal yang pokok. Tapi lebih ke mereka kayak yang pokok itu berladang, tapi juga menikmati hasil bumi atau hasil alam yang sudah nature di sana. Itu kalau benar-benar pelosok. Tapi kalau misalkan sudah agak-agak berkomunal atau berkomuniti, mereka pasti akan membuat ladang. Nah, ladang itu sesuai musim. Jadi karena kita dikenalkan awal itu padi, jadi mereka padi. Tapi kalau misalkan di daerah Timur sagu, mereka akan sagu. Tapi tetap ada padinya. Tetap ada padi ya. Dan di cerita masing-masing padi itu, kalau di Jawa kan Dewi Sri. Di mereka itu semua juga ada. Ya, simbol-simbol itu. Gitu. Cuma beda nama aja. Sama persis Mas, gitu. Bisa ngerasain bedanya nasi di Cipta Gelar dan daerah lain ya? Bisa. Ada karakternya sendiri ya? Pasti. Kenapa? Karena ketika padi yang ditanam di Blitar dengan padi yang ditanam di Sulawesi, rasanya sangat berbeda. Bahkan padi yang di Blitar dengan menanam cara kita pendekatannya budaya dan yang konvensional atau yang umum itu rasanya juga beda. Gitu. Kenapa Kak disebut rasa itu kan macam-macam ya. Dalam terus raso yang ada di mulut lidah kan gitu ya. Kemudian di dalamnya sini beda. Hubungannya kalau misalkan teman-teman di luar sana itu kan bisa kok merasakan itu vibes yang saya bilang vibes itu ketika panen jagung dengan panen padi vibes-nya beda-beda. Pasti Mas. Kenapa? Karena itu ada memang sebuah kebudayaan turun temurun, bahkan di cerita pewayangan ada yang namanya Dewi Sri dan Joko Sedono, itu ada rasa yang memang tidak ternilai. Kan gitu Mas. Kalau saya sendiri saya juga nggak semenjelajah Mas Dimas, cuma saya pernah ke Maluku Tenggara Barat waktu itu KKN di Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Selaru di Desa Kandar. Jadi itu
adalah salah satu nasi terenak yang pernah saya rasakan di sana, karena nggak tahu, karena saya memang nggak concern ke pertanian, jadi saya nggak lihat budaya mereka, cuma saya makan aja pas pesta panen itulah, pas pesta panen adat makan, wah rasanya enak sekali. Kemudian mereka ada beras hitam juga, beras hitam, beras merah, beras merah, beras hitam, merah, putih, beras hitam, beras putih. Dan yang paling sehat katanya hitam ya. Iya. Hitam sama ketan beda toh? Beda. Hitam itu antioksidannya yang paling tinggi. Jadi semua obat-obatan itu pasti pakai beras hitam. Tapi apakah beras hitam bisa tumbuh di sembarang tanah atau dia tertentu? Kalau ngomong sembarang tanah, kalau ini menurut saya bisa. Asalkan semua unsurnya memenuhi. Jadi kriteria tanah yang subur seperti apa itu bisa. Makanya saya bilang sembarang bisa asalkan subur. Di mana aja bisa. Kenapa? Karena saya yang beras hitam itu saya nanam di dataran rendah pernah, di dataran tinggi pernah. Gitu. Unsurnya terpenuhi ya. Terpenuhi. Tanah ini kan hanya sebutan ya. Di Indonesia. Dalamnya kan ada. Nah, kalau di luar negeri kan namanya soil kan. Ya. Nah, tanah itu punya pembentuk. Apa itu unsur-unsur makro kan ini? Ada yang namanya CN organiknya, ada karbonnya, ada nitrogen, ada kapur, segala macam lah, bla bla bla. Nah, itu yang makro-makro itu berkumpul yang kita sebut tanah itu. Tapi ada tatarannya lebih kecil lagi, mikro kan. Apa itu mikroorganisme, hewan-hewan yang mengurai tadi. Kan gitu. Jadi ketika itu terpenuhi, mau nanam beras hitam apapun jenis tanamannya bisa. Nah, itu untuk yang tadi budidaya pertanian di Ciptagelar, dari Padang, di Kalimantan, di Sulawesi, di Biak. Mereka kan seperti sudah mapan ya, mereka kebudayaannya sudah turun-temurun dan dilestarikan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Betul. Nah, apakah saat ini ada keresahan nggak di mereka? Apakah anak-anak mudanya ada yang nggak mau atau stabil-stabil aja? Pasti ya. Regenerasi itu jadi masalah di dunia, Mas. Bukan hanya di Blitar ya, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Ini ada Mas sekarang pemuda atau regenerasi yang mau jadi petani. Simpel aja. Sekarang saya mau tanya, Mas mau jadi petani enggak? Kita nyata ya, fakta kan. Ini fakta. Yang paling deket nih. Saya tanya, Mas Arda aja nggak mau jadi petani kan. Jadi apalagi yang di luar sana. Gitu. Itu sudah menjadi problem terbesar yang kita hadapi. Gitu. Jadi di sana itu kalau ngomong angka itu mungkin produktif ya. Misalkan di Jawa lebih tinggi ya, lebih rendah ya peminatnya. Tapi mungkin kalau di Sulawesi atau di Kalimantan itu masih ada. Kenapa? Karena turun-temurun dari keluarganya kan. Tapi kalau di Jawa kan pola penyampaian kepada anaknya juga sudah keliru kan. Kenapa? Ojo dadi kaya bapak ya. Soro jadi petani, ya itu kan kalau menurut saya yang keliru. Gitu. Padahal yang menjadikan mereka pintar rata-rata di keluarga petani adalah sawahnya. Iya. Kan gitu. Jadi ini ada pola edukasi yang salah. Bukan salah, keliru, yang harus dirubah. Kenapa? Karena orang sekolah dari sawah jadi pinter, terus kemudian pengen kerja, kuliah kerja, mereka akan jual sawahnya. Ya. Terus kemudian mereka dapat kerjaan, dapat uang untuk makan, kan gitu ya. Terus dapat uang lagi, mereka akan kalau bisa mencapai titik free finansial, mereka akan kembali ke desanya, beli sawah lagi, balik lagi. Bulat ya. Lucu nggak Mas? Iya lucu lah. Nah itu yang kalau menurut saya keliru. Padahal gitu. Sudah punya istilah bank makanan. Nah. Tapi banknya itu dijual buat memenuhi alur itu tadi. Balik lagi. Iya. Nah itu konstruktif berpikirnya yang salah. Jadi kan nggak nalar kan ya. Nah, gitu kalau tadi bilang soal regenerasi. Ya. Nah rata-rata
kalau sudah kerja dan dapat uang tadi, mereka akan berada di zona nyaman tadi. Dan kenyamanannya itu ketika mereka kepengen lihat sawah, ya saya tinggal ke desa wisata. Kan gitu ya. Ya seperti itu terus. Nah, kita terjebak di kesadaran atau kaum sudra yang menjadi budak para ya kalau saya bilang itu kapitalisme ya. Saya nggak menyalahkan juga, tapi memang itu ada kan gitu. Jadi ya udah dia akan berkecimpung di situ terus. Nah, ketika kita ngomong rutinitas tadi, ya kerja dapat duit, kerja dapat duit, kerja dapat. Oh, saya stres, oh saya healing. Lihat sawah, lihat laut, lihat gunung. Oh, paling sehari 2 hari selesai. Dia akan seperti itu terus. Gitu. Balik lagi. Balik lagi kan gitu. Nah, kenapa pertanyaan saya, kenapa sawahnya dulu dijual? Gitu. Tapi kenapa pada akhirnya secara umum mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita yang petani bilangnya seperti itu ya? Apakah mereka tidak pernah merasakan kenikmatan atau kejayaan sebagai petani? Kan banyak terjadi tuh Mas, kayak misal jadi petani miskin, soro. Nah, enggak jarang sekali ada mbah yang besok jadi petani ya, teruskan sawah mbah itu. Jarang sekali. Kalau menurut saya ada beberapa faktor ya Mas. Pertama, tentang sebuah ajaran. Ajaran itu ada gap yang hilang banyak. Kalau kita masih memegang teguh ajaran leluhur, misalkan kita sebut di Jawa atau di Sumatera pakai liga-ligonya bukunya itu, saya rasa tidak ada yang akan meninggalkan pertanian. Oh, karena semacam filosofinya, pengetahuannya tidak disampaikan. Betul. Ya? Hanya sekedar ekonomi. Nah, hanya sekedar di covernya aja. Ya, covernya aja. Tapi di dalamnya itu tidak pernah tersampaikan. Ini ada gap transfer knowledge. Ya, transfer knowledge di beberapa gen. Kan gitu ya. Dulu mbah kita itu kan pasti warisan ya. Nah, warisan itu tidak tertransfer dengan sepenuhnya gitu. Nah, mungkin di saat mbah-mbah kita di mungkin generasi apa ya, baby blue atau apa ya, baby boomer mungkin sebelumnya itu sudah blank. Jadi nggak ada knowledge yang penuh tentang hidup dasarnya itu dari mana kan gitu ya. Itu yang pertama Mas, paling pertama. Yang kedua, kalau menurut saya tidak ada dukungan dari tata kelola yang jelas. Pemerintahan. Ya, kalau kita bilang yang berkuasa sekarang kan pemerintahan. Jadi tata kelolanya nggak jelas. Kenapa? Ya, kalau menurut saya harusnya yang namanya Indonesia itu berkaca dari sejarah. Kenapa kita dulu di Majapahit ya katakanlah itu di ranah waktu Majapahit aja kok ditakuti dunia. Itu kenapa? Apakah itu senjatanya canggih? Apakah itu dia punya tim cyber atau dia punya nuklir? Ada nggak ya? Belum ada. Nggak ada. Kenapa Mas? Karena apa? Pangannya Mas. Orang luar tergantung pangan dari salah satunya itu. Kenapa kok VOC datang ke sini? Kan gitu ya. Mereka tidak menjajah, mereka itu ingin berbisnis. Gitu. Nah, kemudian ketika tadi saya bilang kembali lagi ke Majapahit, itu sangat ditakuti pasukan Mongol, pasukan dunia. Cara mereka menyerang itu kan dengan kapal-kapal besar. Iya kan? Tapi tidak perang loh Mas. Kan gitu. Kalau misalkan ada yang suka sejarah itu biasanya gini. Ini yang saya tahu ya, mungkin kalau ada salah sedikit mohon koreksi. Jadi ketika dia menyerang suatu daerah, kan waktu dulu transportasinya kapal. Kapal kita kan besar-besar. Pasukan kita banyak. Oke. Ketika katakanlah kita mau nyerang kerajaan A, datang nih kapal-kapal kita. Kapal-kapal kita nggak langsung nyerang kok Mas. Kapal-kapal kita itu hanya berlabuh atau ngampul-ngampul dulu di pinggir pantai mereka selama beberapa hari. Nah, ini kan boleh dikatakan taktiknya Majapahit untuk menakut-nakuti dulu. Nah, otomatis ketika pasukan ini banyak
dan dia hanya di katakanlah mengelilingi pulau itu gitu ya, otomatis si musuh itu kan sudah jiper dulu kan? Ya, diintimidasi lah. Merasa sangat, aku sana ada, sini ada kan ya. Nah, ketika mereka berkampul-kampul atau berlabuh di tepi pantai, belum sampai pantainya, selama berhari-hari, mereka kuat di apanya berarti Mas? Logistiknya. Itu dia. Kalau logistiknya itu nggak kuat, pasukan perang mana yang bisa berani, yang bisa menang? Intinya semua di logistik. Utamanya ya, poin utama itu di logistik. Tentara mau dikasih senjata nuklir terhebat apapun, kalau lapar melenceng Mas nuklirnya. Gitu. Jadi ya harusnya berkaca di situ. Kejayaan suatu kerajaan, negara atau apapun itu ya kalau pangannya kuat. Kalau pangannya nggak bisa kuat, kita tergantung dari daerah lain. Nah, ketika kita sudah tergantung dari daerah lain, otomatis untuk mendiskriminasi, untuk intimidasi, untuk menekan sangat mudah, Mas. Ya. Seperti itulah. Jadi itu poin keduanya ya. Jadi tadi nenek moyang kita atau leluhur kita tidak mengajarkan itu kan gitu dasarnya nggak tersampaikan. Ya, tidak tersampaikan. Tata kelolanya yang di pemerintahan kita nggak jelas. Kalau bahasa sekarang saya menggambarkan adalah petani itu tidak pernah masuk dalam tata kelola niaga pertanian. Ya, benar. Kok bisa? Kayak saya sebagai awam. Iya. Saya tinggal di Kademangan, Kabupaten Blitar. Itu kan belakang rumah itu kan udah sawah semua. Saya bilang sama istri saya, kok kita nggak bisa beli beras langsung ya ke tetangga-tetangga kita. Apa sih yang bermasalah? Ya nanti kalau beli langsung di petani, nanti rantai bisnisnya terputus. Apakah itu benar atau? Nah, itu adalah kalau saya sebut pemikiran kirinya jenengan. Kenapa? Oh, saya harus beli dong sama petani, biar saya dapat harga lebih murah. Produsen langsung konsumen loh. Ya. Terus kemudian saya bisa bantu langsung petani kan gitu ya. Nah, itu dia. Tapi kita balik. Di rantai sebuah tata kelola perniagaan di pertanian, semuanya coba kita ngomong gelas ini, Mas. Produksi gelas, industri beras, industri gelas. Semua itu jelas. Bahan bakunya dari mana, pabrik, konsumen, distributor sampai end user. Semua terbagi HPP, margin segala macam. Tapi di petani ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, Mas. Yang menentukan harga HPP atau harga beli siapa? Pemerintah, bukan. Kira-kira petani, misalkan nih, petani ya, harga gabah yang menentukan siapa? Pemerintah kan? Pemerintah dan tengkulak. Apakah petani ini bisa? Misalkan, saya punya gabah, terserah saya dong. Mau saya jual 6.000, 5.000, 7.000, terserah saya dong. Itu gabah-gabah saya. Kok yang menentukan pemerintah dan tengkulak? Ya aku jadi pekerja dong akhirnya, ya kan? Logikanya kan? Berarti kan itu dihapuskan, Mas. Iya. Dari tata kelola itu. Kemerdekaan petani kan nggak ada berarti ya? Itu. Jadi ya ini untuk pembelajaran kita semua. Ketika dunia pertanian itu akan dilirik oleh pemuda, kemudian menjadi perputaran ekonomi yang sehat, masukkanlah petani dalam mata rantai tata kelolanya itu. Kan gitu. Saya kan gampangannya petani udah panen diupload neng WA, aku tuku kan gitu kan gampangannya kan. Iya. Dan dia mau kasih standar harga berapapun, yang penting si pembelinya mau, ya oke. Dagangnya sudah jalan kan. Betul. Dan kenapa harus harga gabah sekian, harganya sekian? Iya kan? Dan petani apakah, kan ini udah berjalan mungkin ratusan tahun. Apakah petani itu sudah sadar tapi tidak bisa membuat perubahan, atau ya karena tidak ada serikat jadinya nggak bisa melawan itu, seperti itu, paradigma seperti itu, atau gimana? Kalau tadi ya, Mas, kalau disebut melawan, ketika petani Indonesia itu kompak melawan, bubar, Mas, semuanya. Ya aksi massa kalau kan gitu ya, bubar. Contohnya saya contohkan
kemarin di Perancis. Ketika petani demo, kantor wali kota letong tok masih sini. Kotoran sapi tok itu. Kan gitu, simple Mas. Makanya negara itu takut. Kalau petani itu mandiri. Kalau petani itu pintar. Takut pasti. Kan gitu. Tapi kan nggak gitu ya cara berpikirnya. Jadi bagaimana bisa berpikir secara bijaksana. Baik di ranah hulu, baik di ranah hilir, terus kemudian manajemennya, pengelolaannya seperti apa. Kan gitu. Jadi kalau misalkan sebuah community, apakah petani banyak yang mandiri? Banyak Mas, banyak yang mandiri, banyak sekali kan gitu. Bahkan yang saya lakukan di Blitar adalah bagaimana petani itu mandiri pangan, mandiri pupuk, mandiri obat-obatan, kemudian mereka bisa jual berasnya sendiri kan gitu. Tapi masih tetap kalah dengan apa? Dengan sebuah geoekonomi yang petani itu sangat-sangat tertekan kan gitu, mulai dari utang, mulai dari biaya hidup kan gitu, mulai nanti ke depannya yang tadi jenengan contohkan, jangan jadi kayak bapak Yuli, nggak ada masa depannya ya, karena tidak ada pernah jaminan dari pemerintah sendiri kan. Harusnya daripada pemerintah itu membayar atau melakukan bantuan langsung tunai, mending petani itu digaji. Jadi hasilnya sekalian jadi pegawai pemerintah itu pegawai pemerintah malah jelas kalau memang pemerintah mau ranahnya ke situ kan gitu. Jadi yang menentukan harga pemerintah gitu. Kita memang dimanjakan dengan topografi, dengan sumber daya alam, sampai kita tidak bisa survive. Harusnya kita berkaca di Thailand, di Vietnam. Vietnam ngeri kan gitu. Pemerintah itu memang benar-benar mengkolek awal mula kebangkitan Vietnam itu kan dari pertanian dulu Mas kan gitu. Jadi mereka bisa bangkit. Nah, harusnya bisa berkaca dari situ kan gitu. Ketika kita ngomong ketahanan pangan, ketika kita ngomong sebuah kebijaksanaan yang memang harus kita ngomong kemaslahatan orang banyak kan, namanya orang itu masih butuh makan kan gitu. Apalagi sekarang ya, pertanyaan saya simpel Mas, sekarang yang dimakan sama yang makan itu banyak mana? Yang dimakan sama yang makan itu banyak mana? Banyak makan kan? Banyak yang makan kan? Kira-kira kalau sampai nih di rumah punya pitik 10 tapi punya pakannya hanya segenggam, kira-kira 10 pitik itu akan gimana reaksinya ketika jenengan cuma ngasih 1 genggam? Rebutan. Itu dia. Dan itu sekarang terjadi. Dan gitu. Padahal kalau soal kelangkaan pangan, atau kalau kita pakai logika yang tadi, di sekitar kita kan belum benar-benar ada bahwa kita kekurangan nasi, atau kita keluhan karena beras di pasar itu nggak ada. Banyak kan harganya tinggi karena mungkin stoknya sedikit. Kayak kelapa itu, kenapa kelapa bisa akhirnya tinggi, nggak masuk akal ya. Apakah memang produksi kelapanya yang minim atau ada faktor lain? Jadi kalau untuk kita menyebut salah satu komoditi ya, komoditi dengan permainan ekonomi kalau saya bilang. Ekonomi politik lah ya. Jadi saya bisa menanggapi pertama secara yang sekarang menjadi isu hangat. Jadi ketika ngomong perputaran ekonomi ya seperti itu Mas. Kita tidak bisa menyalahkan. Ketika kamu bisa beradaptif, kamu bisa bertahan. Tapi kalau tidak bisa, selesai. Itulah ketika kita fokus di ranah ekonomi. Dan gitu. Ekonomi apa? Ya jelas kok, kalau ekonomi kan dampaknya dari penghasilan tok. Kan gitu. Tapi bukan kesejahteraan atau kemakmuran yang diukur, tapi hanya penghasilan. Dan kreditnya jelas pakai angka. Kan gitu ya. Itu kalau ngomong kita ekonomi menanggapi. Tapi kalau saya menanggapi ini secara konstruksi berpikir yang nalar kan gitu, sebagai manusia
saya akan menjawab, ngapain kamu harus ekspor? Gitu. Ngapain kamu harus berafiliasi dengan luar negeri? Kenapa? Karena itu dampaknya cuma ekonomi, tapi tidak sampai di dampak kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi gini, kenapa saya menjawab seperti ini, Mas? Simpelnya gini, kelapa yang kalian panen itu yang nanam itu adalah nenek atau kakek kalian, kan gitu. Jadi kalian sekarang menikmati hasilnya, kan gitu. Tapi kalau kita hanya panen-panen terus, tidak pernah nanam, besok anak cucu kalian itu mau panen apa? Ini lebih ke sisi ya tadi, konstruktif berpikirnya sebagai manusia, manusia yang pengen jadi manusia, kan itu ya. Ya seperti itu. Karena kelapa kan masa panennya juga lama kan gitu ya. Dan kelapa itu buah yang memang manfaatnya banyak. Jadi lihat lambang pramuka juga kelapa kan. Gitu. Jadi itu bisa jadi pupuk, itu bisa jadi bahan apapun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ngapain diekspor? Itu kalau pemikiran idealis saya. Tapi kalau kita berdiskusi tentang ekonomi kan ya itu ya silahkan aja, nggak ada yang larang kan gitu Mas, menanggapi soal itu. Nah, ngomong kelangkaan beras, sementara ini simpelnya adalah aku selama ini tidak pernah merasa sulit kok beli beras. Jadi isu apa namanya, beras itu langka, ketahanan pangan itu nggak ada, atau apa namanya, isu krisis pangan itu apa itu hanya isu. Betul. Karena belum relevan, aku belum merasakan itu. Saya. Nah, kalau saya menanggapi itu adalah ya benar, karena memang kita diusahakan untuk tidak lapar. Tapi kalau ngomong secara nyata, secara real, data statistik, kita ngomong nggak usah di Indonesia, ngomong di Kota Blitar, penduduknya ada 150.000 jiwa. Satu orang itu sekitar 3 gram untuk makan beras, beras dari nasi. Nah, di situ bisa mencapai dalam hitungan 1 tahun itu sekitar 6.000 ton. Nah, luas lahan di Kota Blitar itu hanya 900 hektar. Itu pun yang produktif itu nggak sampai segitulah. Ketika kita memproduksi beras dalam satu siklus, katakanlah 1 hektar itu bisa 7 ton. Berarti itu kan sangat tidak memungkinkan. Atau boleh dikatakan antara yang makan sama yang dimakan ini enggak ada. Ini statistik loh Mas. Jelas sekali. Nah, jadi isu itu apakah hanya isu? Sedangkan kita bandingkan dengan data statistik, pemenuhan pangan beras Kota Blitar itu tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Oke, katakanlah yo kan masih bisa beli di luar. Oke, Kabupaten Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, aku nggak mau jual berasku. Kira-kira mau hidup dari mana? Contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak kemarin pandemi, kita semua ke lockdown ya, ditutup aksesnya. Kira-kira apa yang bisa membuat kalian bertahan? Logistik makan. Distribusi terhalang. Kan gitu. Adanya apa di dapur itu kan akhirnya. Itu sebenarnya kalau saya bilang kemarin pandemi itu adalah peringatan kok Mas. Peringatan, dan memang menjadi pintu untuk bisa menjadi peradaban baru, perubahan pola pikir kan gitu. Tapi nyatanya perubahan pola pikir itu masih menganut pola lama kan gitu, sangat feodal kan gitu. Itu jadi ya itu contohnya kayak tadi Mas Arda aja. Saya selama ini beras sayur ada kok, ada gitu. Saya nggak merasa kekurangan. Ya karena jenengan tinggal di Indonesia. Itu aja. Coba jenengan tinggal di Singapura. Nah, kalau nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Coba jenengan ngomong tinggal di kota Jakarta. Pasti karena untuk memenuhi kebutuhan kepengen makan kerja, ya kan. Jadi yang punya warung terserah dong mau ngasih harga berapa. Ya sama nanti ketika si penyuplai bahan pangan ini nggak
datang dari dalam, datanya dari luar, ya kita akan tergantung. Ya. Gitu. Dan secara ekonomi makin tinggi kan pengeluaran kita. Dan itu ya salah satu pembodohan generasi kalau saya bilang. Pemuda-pemuda itu dibuntukan pemikirannya ketika dihadapkan dengan realitas yang penting kamu bisa kerja dapat cuan. Uangmu itu bisa beli apa aja kok. Ya kalau menurut saya ini menurut saya ya kan kita boleh berpendapat masing-masing. Jadi ketika pemuda dicekoi dengan pemikiran yang seperti itu, dia tidak akan pernah berpikir kalau kebutuhan dasar manusia menjadi manusia itu makan. Nah, karena makan itu sebenarnya itu tidak perlu dibeli, tapi diciptakan. Gitu Mas. Nah ini kebetulan saya tadi kan browsing Mas terkait statistik tadi sensus pertanian tahun 2023 apa ya? Petani milenial usia 19 sampai 39 itu kalau di sensus itu yang saya dapatkan itu di angka 21,93% seluruh Indonesia. Kemudian awal tahun 2024 kita defisit produksi apa ya padi kalau nggak salah 2,8 juta ton defisit awal tahun 2024. Nah untuk mengatasi itu agar kita kalau istilahnya kayak swasembada pangan ya itu kan dulu kita kembali ke tahun 52 Bung Karno kan pernah bilang ke pidato ke depan mahasiswa IPB waktu itu peresmian Fakultas Pertanian ada beberapa statement Bung Karno bahwa mengenai soal mati hidupnya bangsa itu ya di pangan itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan Bung Karno zaman itu? Yang pertama menambah persediaan bahan makanan dengan memperluas daerah pertanian, mengintensifkan usaha pertanian, terus melipat gandakan hewan ternak, mekanisasi dan mengajak sebanyak-banyaknya para pemuda itu untuk belajar mendaftarkan ke pertanian atau kedokteran hewan. Apakah yang dipesankan Bung Karno tahun itu masih relevan sekarang atau sudah berbeda untuk mengatasi krisis pangan? Ya, kalau untuk menanggapi itu pertama adalah sejarah itu pasti berulang. Tapi dalam sebuah dimensi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Nah, ketika ditanya apakah untuk sekarang itu masih relevan, ya yang sekarang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah apa yang dilakukan Bung Karno zaman 52. Cuma memang keadaannya kita lebih banyak teknologi. Ada internet, ada bermacam-macam lah, untuk musik lebih canggih, alat Al-Sintan itu lebih canggih teknologinya. Nah, sangat relevan, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologinya? Bagaimana kita bisa pemuda-pemuda ini untuk bisa lebih aware ke dunia pertanian? Bisa, dan contohnya ya yang saya pribadi lakukan dan teman-teman yang peduli dengan pertanian, ya kita semua sudah tangible, sudah benar-benar action gitu loh, untuk bisa membuktikan sama yang lain-lain bahwa yang namanya petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Gitu Mas. Dan kalau kita bilang misalnya kita mau melipat gandakan petani-petani muda dan kalau pemuda-pemuda ini kan tadi ada masalahnya adalah transfer knowledge terkait ilmu dasar pertanian itu belum tersampaikan. Namun kan itu proses panjang, sedangkan kita ingin segera mungkin agar muncul petani-petani muda. Shortcutnya itu gimana? Apakah pemerintah turun tangan untuk meng-create petani muda digaji atau lewat kemandirian petani-petani itu? Misalnya Mas Dimas ngonten pertanian, saya tertarik ikut, akhirnya jadi petani. Mending efektif mana itu Mas Dimas? Ya tentunya kalau ngomong usaha pasti pemerintah sendiri juga nggak ada kurang-kurangnya ya untuk melakukan itu.
contohnya adalah kemarin Kementan seperti apa dia berefort, kemudian tataran di bawah-bawahnya juga harusnya itu bisa mendistribusikan apa yang menjadi program pemerintahan. Apalagi kalau kita ngomong di tataran negara adalah panjernya kan Pak Presiden kan ini. Arahannya ya sebenarnya harus sampai bawah kan. Bener seperti itu kan. Nah, ketika ngomong efektif mana antara saya ngonten terus dilihat terus ada yang tertarik atau pemerintah turun tangan. Nah, selama ini pemerintah turun tangan. Nah, apa konten-konten kreator ataupun petani-petani muda juga ngonten. Efektif semuanya mana? Jalan ya. Semuanya berjalan, tapi memang hasilnya belum signifikan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya efektif mana, ya semua lini harus kita coba, baik itu menggaji misalkan, baik itu sharing profit gitu, baik itu apa mengkolek bisnisnya, macam-macam caranya. Tapi memang ya untuk mengawali ini gitu ya, ini kan sama aja mengawali ya, apa mengatasi substansial masalah yang ada di pertanian. Kalau nggak sekarang kapan lagi kan gitu Mas. Jadi apa ya, hal-hal itu baik yang dilakukan pemerintah ataupun swasta itu saya rasa semua baik kan, itu semua baik. Asalkan ini masih mencakup di dunia pertanian yang memang dasar manusia hidup itu adalah makan. Itu ini jangan melebar ke ekonomi, industri, itu nanti dulu lah kan. Yang penting apa ya, anak-anak muda itu tertarik dulu ke dunia pertanian. Nggak harus macul kalau saya bilang. Banyak kok, misalkan sampean aku jago internet misalkan, ya bikin sebuah wadah di internet untuk gimana cara mentransfer knowledge atau ilmu pengetahuan tadi, ataupun mengkolek sebuah panen pasca panennya kan gitu. Tuhan mbah saya itu kan petani, dia punya anak 9, nggak ada yang melanjutkan. Saya kan cucunya waktu itu ya sama di tahun 2015an sempat punya kepikiran apa saya yang melanjutkan itu. Saya yang sehari-hari jauh dari pertanian akhirnya bergabung ke komunitas waktu itu Indonesia Berkebun. Jogja Berkebun. Yaitu ya latihan macul, ya menyenangkan. Tapi ternyata ketika saya terlepas dari komunitas itu, kesadaran itu menurun Mas. Kayak kita harus sehari-hari yo bareng sama orang-orang yang punya itu, belajar bersama itu. Kalau sendiri atau keluar dari komunitas itu akhirnya ya kerja aja lah. Akhirnya mimpi-mimpi itu akhirnya lama-lama pupus juga. Ya kalau saya bilang itu memang distraksi atau sebuah kekuatan. Kalau saya bilang kan kita hidup di frekuensi ya, di energi kan ya. Nah, vibrasinya sekarang ketika kita ngomong di umum, ya kita akan kalah dengan sebuah kekuatan pemikiran umum yang memang kamu harus kerja, kamu udah berduit, kamu bisa makan. Dengan komunitas yang ngapain aku harus kerja, aku bertani, aku bisa makan kan gitu ya. Sisanya ini bisa dapat uang. Nah ini kan sangat beda ya. Nah ketika kita berada di komunitas itu atau kita berada di energi itu kan, frekuensi itu, ya kita akan berjalan seperti itu. Tapi ketika kita sudah pindah frekuensi ya seperti itu. Kalau misalkan di channel radio, misalkan ada radio yang memang nyetel wayang, ada radio yang memang nyetelnya cuma berita. Kan, tinggal kita mau menentukan channelnya di mana. Ya mungkin salah satunya ya kalau memang teman-teman yang nonton itu pengen bergelut di dunia pertanian dan pengen serius banget ya selalu berada di frekuensi itu, ya kan? Soalnya ganti sidik ya sudah berubah. Kalau tidak didasari dengan kesadaran yang kuat loh. Kalau kuatan tetap masih kuat lah, itulah dia bertahan di pertanian. Dan terkadang mungkin teman-teman muda itu belum punya jaminan hidup semacam, yaitu aku warak tapi kan aku masih butuh apa-apa. Nah itu kan gimana Mas Dimas untuk memberikan
saran kepada teman-teman muda yang pengen terjun ke dunia pertanian cuma masih terganggu oleh mimpi-mimpi duniawi yang itu. Aku sih butuh oh iso ya hidup dari pertanian gitu ya. Iya. Jadi itu kalau menurut saya memang dasarnya ada di konstruksi berpikir. Ya. Kalau memang mikirnya itu pakai nalar ya kan, mungkin akan mengurangi gaya hidup. Kan gitu ya. Itu kan semua gaya hidup ya, bukan kebutuhan hidup. Iya. Kan kita nggak harus punya mobil A, kita kan bisa pakai sepeda atau pakai angkutan umum itu kan. Gitu. Jadi harus nalar dulu. Nalar itu tahu mana itu kebutuhan, mana itu keperluan, dan mana itu keinginan. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang cara-cara itulah yang saya pakai, Mas. Misalkan kita nih berkomunitas di ranah pertanian, lingkungan, sampah dan segala macam, kita membuat film tentang pertanian, tentang budaya, siapa tahu kan gitu ya. Ada teman-teman yang berminat di situ dan di situ menghasilkan kok. Oh iya. Itu yang pertama kan gitu. Kenapa kan? Karena tadi di core kegiatan kita adalah pertanian kan ya, lingkungan dan pertanian. Nah, tapi ada beberapa yang namanya pintu rezeki ya, itu bisa dari mana aja. Tuh, kemudian kita juga kalau terutama saya memakai tagline petani naik Mercy. Mercy itu kan dikatakan sangat mewah. Dan beneran pakai Mercy. Kan gitu ya. Jadi kepengen anak-anak muda tertarik lah. Dari mana bisa beli mobil Mercy itu? Ya dari penghasilan yang memang salah satu penyumbangnya adalah di pertanian. Pintu masuknya di pertanian. Itu kan itu. Ketika kita masuk di pertanian, saya buka aja ya. Core bisnis yang diawali dibuka di pertanian. Ketika kita punya lahan pertanian, sawah gitu ya. Misalkan sampean punya sawahnya mbahnya nih. Bertani aja dulu. Dengan cara yang paling sederhana, yang paling jenengan tahu di situ. Kemudian di situ akan terbuka peluang. Ini saya akan membahas selain di dunia pertanian ya, hasilnya ya. Kalau dunia pertanian banyak sekali, Mas. Jadi di luar dunia pertanian. Contohnya seperti ini, di dunia ranah edukasi. Kalau misalkan sampean punya lahan di pertanian dan di desa itu atau kawasan itu punya sekolahan, ya kan? PAUD kayak atau TK kayak SD kayak lahannya sampean ini bisa jadi lahan edukasi. Sarana belajar. Apakah di situ digratiskan? Ya pasti ada operation dong. Kan gitu. Itu bisa menjadi salah satu penghasilan. Itu yang itu salah satunya. Kemudian saya buka lagi, Mas. Ketika misalkan kita hidup, kalau mungkin di Blitar belum merasakan, tapi saya yakin nanti 3 tahun ke depan akan merasakan apa itu sampah. Oh ya, di Jogja udah. Di Jogja jangan bahas Jogja lah ya, memalukan. Nah, sampah yang paling besar itu kan sampah organik, karena komposisinya 60% sendiri dari 100%. Nah, di situ sampah organik, Mas, ketika jenengan punya lahan sawah, pasti lahan sawah itu akan terintegrasi dengan peternakan. Minimal sapi atau wedus atau ayam kan itu sangat minimal. Nah, ini bisa jadi tampungan cuan lagi dari sampah organik, Mas. Sampah organik katakan sampean kawasannya adalah nggak usah luas-luas, 1 RW. Sampah organiknya buang ke tempatku ya. Gratis, Mas. Yo bayar lah sekilo 100-200. Itu penghasilan cuan. Tapi dari sampah ini kan bisa diwujudkan dalam bentuk lain, Mas. Pertama pupuk, kedua pakan. Oh ya, pakan ternak. Pupuknya bisa buat mupuk tanamannya sampean. Pakannya bisa untuk pakan ayam. Ayam apa? Ayam petelur yang tiap hari ngendok. Endoknya sekarang kan sekilo itu sampai 30.000 ya, 25.000, 20.000. Kalau punya ayam 10 aja udah ngendok sehari 10, Mas. Pakannya dari mana? Dari sampah organik. Jadi maksud saya ya core-nya tetap akan ada di pertanian dulu. Di mana? Di tanah. Gitu. Nah, itu bisa menghasilkan cuan-cuan yang lain. Bahkan ada sebuah kalau saya bilang di sampah limbah itu
NGO ataupun dana-dana hibah itu banyak sekali dari luar ketika jenengan sudah memulai di dunia pertanian. Gitu Mas, itu salah 3 ya. Salah tiga contoh menghasilkan cuan di dunia pertanian. Wah, itu teman-teman bagi yang masih belum kepikiran dan kalian punya lahan jadi apa ya itu salah 3-nya kalian bisa coba itu, karena terkadang kita baru berpikir toh, wah nanti nak ini kita belum melakukan, dan kalau melakukan pun nanti akhirnya kebuka pintu-pintu yang lain ya Mas, di pasti. Luar yang 3 itu daripada kalau saya sih percaya, yakin dan mengimani ketika kita berrelasi itu akan nambah saudara dan nambah pintu rezeki. Ya. Ketika kita kerja di salah satu tempat aja, kita mengabdi di salah satu tempat ya, satu tempat aja, itu relasi kita sangat terbatas. Yes. Tapi ketika kita membuka lahan pertanian, yang namanya radius relasi ataupun pintu relasi, jadi magnet lah ya. Itu jadi magnet, bahkan terbuka sangat luas. Ya. Nah, saya mempercayai itu. Jadi ketika yang saya lakukan adalah bagaimana cara membuka relasi seluas-luasnya. Gitu, daripada saya harus katakanlah oke, saya di rumah aja ndekem mainan internet live, saya dapat duit, tapi ya hanya dari itu saja. Tapi relasinya saya sangat minim. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau bisa kita ngomong bijaksananya adalah lebih baik dilakukan dua-duanya. Ketika kita bisa live TikTok ya kan di rumah menghasilkan, tapi kita juga punya sebuah core bisnis yang memang ini relasinya banyak dan ini bisa dijadikan acuan untuk masa depan. Kenapa? Simple aja, agriculture is future. Kalau nggak ada agriculture itu no future pasti. Gitu. Dan untuk teman-teman yang nanti tertarik, misalnya Mas saya mau belajar di komunitas Tani Harapan Budaya Blitar, itu bisa kemana Mas? Bisa, kita punya base camp. Base camp kita ada di Ngatirjo. Itu di Jalan Hasyim Asyari nomor 13. Itu ataupun nanti akan ketemu dengan kelompok-kelompok tani yang itu mitra atau binaan kami di Kota Blitar. Nanti bisa aja kelompok tani hubungi kita. Kalau nggak, biasanya sih memang kita kan sudah terafiliasi dengan kelompok-kelompok tani, jadi bisa belajar di situ juga. Siap. Baik, terima kasih Mas Dimas atas obrolannya yang sangat berisi dan teman-teman semoga muncul inspirasi atau ide-ide untuk menggeliatkan lagi di dunia pertanian. Saya akan menutup episode kali ini dengan kutipannya Bung Karno tadi, pidato tahun 52 di hadapan mahasiswa IPB. Camkan, sekali lagi camkan, kalau kita tidak NP-kan soal makanan rakyat ini secara besar-besaran, secara radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka. Cukup sekian episode Rolasan kali ini. Sampai jumpa di Rolasan berikutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.